Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita sama-sama akan memuji Tuhan dengan lagu Bapa, Aku Datang Padamu. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah sekolah Minggu pada hari ini. Bapa, Aku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita sekolah Minggu kita ini pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, mengucap syukur, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah boleh menyediakan, memampukan kami untuk kembali hadir di sekolah Minggu ini. Walaupun masih dalam online, tapi kami tahu bahwa setiap anak-anak-Mu Tuhan bisa menikmati lagu-lagu pujian dan firman Tuhan dengan baik. Tuhan persiapkan hati kami semua. Tuhan pimpin kami yang menaikkan puji-pujian. Tuhan pimpin sertai untuk Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan dan adik-adik yang akan menaikkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan sertai kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan ya. Selalu harus semangat, selalu harus hikmat ya. Nah, kita masuk dalam gerbang pujian kita sama-sama nyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Oke, mari nyanyikan dengan semangat Ku Masuki Gerbangnya. Ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku.
girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagu kedua, kita mau nyanyi lagu dengan sungguh-sungguh. Ya, kita akan nyatakan bersama-sama bahwa Tuhan itu baik. Iya. Mengapa Tuhan itu baik? Dari awal sampai dengan saat ini kita bisa merasakan betapa besar kasihnya Tuhan pada kita. Betul. Baik, sama-sama kita akan pujian. Semua baik. Losa, lagu kedua kita punya lagu apa, Losa? Kita akan nyanyikan satu pujian lagu yang bagus sekali. Trust and obey. Percayalah dan taatilah. Oke. Maka Tuhan akan memberikan kita semuanya itu. Amin. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He shall on our way. While we do His good will, He abides with us still, and we all who will trust and obey. Oke, Lause, ya. Semangat ya. Iya, kita semua sangat semangat sekali dengan lagu gini. Iya. Mari sama-sama kita masih mau nyanyi satu lagu, Semua Baik. Karena Tuhan udah begitu baik buat kita. Baik, ya. Tuhan itu kita luar udah biasa percaya, baik. kita sudah yakin ya. Amin. Kita mau nyanyi lagu berikutnya, Semua Baik. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sama-sama kita tindakan pujian ini sekali lagi. Di semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di
dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oke, dengan kita berdiri sikap yang hormat, kita mau sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Oke, kita mulai. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Oke, adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan ya. Baik, kita sama-sama mau mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Bagi yang masih belum bisa memberikannya, bisa dikumpulkan dulu dan disimpan sampai dengan tiba lagi saat kita akan berkumpul di gereja dan dikembalikan. Atau bisa melihat dari screen barcode yang ada dalam layar TV kita. Oh iya, adik-adik jangan lupa, di transparan barcode itu ada angka 1 di belakangnya untuk pengenalan bahwa ini adalah persembahan dari sekolah minggu. Iya, ya, supaya membedakan persembahan kita dengan persembahan yang lain. Oke. Baik, kita persiapkan hati kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yuk kita mau doa persembahan.
Minta Lausa Awi Baik. pimpin doa persembahan ya. Kita masuk sama-sama dalam doa persembahan kita. Bapa, terima kasih untuk waktu ini kami masih boleh memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh Engkau pakai untuk memuliakan nama Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan dimanapun itu dipergunakan. Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberinya dan berkati juga Tuhan tangan yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan dipakainya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Oke, adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu Bagaikan Bejana. Baik, sama-sama kita naikkan pujian ini, bagaikan bejana, untuk kita sama-sama minta Tuhan membentuk hati kita untuk seperti serupa dengan Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau seperti Yesus sekali lagi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Namamu. memuliakan Sekali lagi kita nyatakan, memuliakan Namamu. memuliakan namamu. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah online pada hari Minggu pada hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa ya, tutup mata, lipat tangan. Bapa kami yang di surga, kami memuji-Mu, Engkau Allah yang baik. Dan pada kesempatan yang indah ini, kami bisa bersama-sama berkumpul, mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar Engkau bekerja di tengah-tengah kami, membuka hati kami, dan juga kami bisa mengerti akan firman yang disampaikan. Engkau berikan hikmat bijaksana pada Lausa Handoko untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan menyampaikan bagaimana pertolongan Tuhan kepada murid-murid ya. Bila 2 minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana Tuhan berkarya kepada Petrus dan Yohanes waktu menyembuhkan orang yang lumpuh di Bait Allah. Kemudian minggu lalu kita juga mendengar bagaimana Tuhan bekerja menyelamatkan Petrus dari penjara. Dan hari ini kita akan mendengar cerita mengenai Stefanus. Bagaimana Tuhan bekerja melaluinya untuk menjadi saksi, menginjili di tengah-tengah mahkamah agama, para imam-imam dan ahli Taurat yang menyidangkan Stefanus. Sebelumnya adik-adik sudah mendengar cerita mengenai Stefanus, tapi sebentar Lausa akan kasih kilas balik
sedikit ya. Stefanus adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih bersama 7 orang lain untuk melayani kebutuhan jemaat mula-mula, yakni menolong pembagian makanan, menolong janda-janda miskin, dan pekerjaan lainnya, sehingga para rasul bisa fokus di dalam pengajaran akan firman. Dan melalui pelayan Stefanus dan 7 orang ini, banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan mereka juga mengadakan mukjizat-mukjizat sehingga ada orang yang disembuhkan. Kemudian ada kelompok dari orang-orang jemaat di Afrika yang berdiskusi maupun berdebat dengan Stefanus, tapi mereka tidak dapat mengalahkannya karena Stefanus penuh dengan hikmat dan roh, sehingga mereka sakit hati dan mereka berkomplot untuk menangkap dan menjatuhkan Stefanus. Mereka mengarang cerita palsu. Kemudian Stefanus ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah agama dan dituduhkan akan perkataan-perkataan yang Stefanus tidak katakan. Mereka mengajukan saksi palsu dan mereka menuduh bahwa orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Tetapi kita tahu semua bahwa itu tidaklah benar, dan Stefanus tidaklah takut. Ia memandang dengan berani dan ia siap untuk berkhotbah, menerangkan kepada mereka semua tentang apa yang ia imani. Demikianlah khotbah Stefanus pada waktu itu. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir.
Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya, "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri ini adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun, 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai, dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang telah dibuat sendiri oleh mereka.
Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Revan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Demikianlah isi dari khotbah Stefanus. Suatu khotbah yang cukup menyeluruh mengenai sejarah bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dan mengenai bapak-bapak leluhur mereka. Tetapi para ahli Taurat tersebut tidak dapat menerima Stefanus sewaktu ia menerangkan bagaimana bapak-bapak leluhur mereka selalu menentang Roh Kudus, bahkan menganiaya nabi-nabinya. Sehingga mereka dengan sangat marah menyeret Stefanus keluar dan melemparinya dengan batu sampai mati. Sebelum Stefanus mati, ia berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan ia mengucapkan perkataan berikut, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan setelah ia mengucapkan itu, meninggallah ia. Perkataannya ini sangat mirip dengan apa yang Tuhan Yesus ucapkan di atas kayu salib. Lukas mencatat di Lukas 23 ayat 34. Ia menuliskan bahwa Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hampir sama ya dengan apa yang Stefanus katakan. Demikian cerita kita pada hari ini, bagaimana tantangan pemberitaan Injil tidak dapat dihalangi meskipun dengan penuh ancaman, penuh dengan aniaya, tetapi murid-murid Tuhan tidak takut karena Tuhan selalu beserta dengan mereka. Dan setelah Stefanus meninggal, murid-murid tersebar ke banyak tempat. Dan mereka di tempat yang baru, mereka juga memberitakan Injil. Seperti minggu depan kalian akan mendengar bagaimana Filipus memberitakan Injil di Samaria. Kemudian bagaimana Paulus memberitakan Injil di daerah-daerah Asia kecil yang sekarang menjadi Turki dan Yunani dan banyak tempat-tempat lainnya. Dan setelah itu seluruh tempat murid-murid yang percaya dengan pemberitaan Injil pergi ke berbagai tempat. Contohnya Hudson Taylor pergi ke China, David Livingstone pergi ke Afrika, Nommensen pergi ke Sumatera, ke Tanah Batak, dan masih banyak lagi. Sampai sekarang pun banyak misionaris yang
masih pergi ke daerah pedalaman Papua maupun tempat-tempat lainnya. Bagaimana dengan kita? Kita juga bisa menjaga kehidupan kita sehingga senantiasa menjadi saksi di tempat kita berada. Dan kalau Tuhan mengizinkan, kita juga bisa pergi menjadi misionaris mengabarkan Injil di tempat lain. Tetapi bila tidak, kita menjadi saksi Tuhan yang memuliakan Tuhan di tempat kita berada, di tengah profesi kita masing-masing. Dan kita juga bisa mendoakan pelayanan mereka. Mari adik-adik kita hafalkan ayat hafalan kita berikut ini. Terambil dari Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Terus ada gerakannya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sekali lagi. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu. Engkau senantiasa memberi kekuatan di dalam menjalani sebagai saksi-Mu, di dalam pekerjaan kami masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk misionaris yang ada di tempat-tempat, banyak tempat di Indonesia maupun di seluruh dunia. Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan, Engkau yang meluputkan mereka dari mara bahaya, Engkau yang mencukupkan mereka, dan kiranya pelayanan mereka membuahkan banyak hasil untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk orang tua kami, dan juga untuk kesehatan kami, keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu kembali adik-adik. Bye. Shalom adik-adik semua. Bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah. Sekalipun masih secara online. Tetap semangat dan selalu bersukacita ya adik-adik dalam ikut ibadah. Bagaimana liburannya kemarin? Seru? Seru? Puji Tuhan. Hah? Kenapa? Ada yang gak seru? Kenapa gak seru? Gak bisa kemana-mana. Gak apa-apa adik-adik. Gak harus kemana-mana untuk bisa liburannya jadi seru. Adik-adik liburan bareng papa mama, bareng kakak, bareng adik, bareng orang-orang yang adik-adik sayang, itu udah pasti seru banget. Ya, kita juga mengurangi keluar-keluar. Kita mengurangi kemana-mana supaya kita menjaga kesehatan kita dari banyak virus. Wah, virus ada di mana-mana adik-adik. Dan juga mencegah penyebaran virus. Ya, oh iya adik-adik, Lause punya satu pengumuman yang penting. Adik-adik, dengarkan, buka telinganya, dan perhatikan. Oke? Minggu depan kita masih ibadah secara online melalui YouTube dan juga Zoom. Ya, jadi adik-adik selama ini kan ibadahnya melalui YouTube. Minggu depan adik-adik bisa masuk ibadah di dalam Zoom. Jam berapa Lause? Sama, jam 10.30 ya, seperti YouTube. Seperti yang biasanya, jam 10.30. Jadi bisa dua, bisa YouTube, bisa Zoom. Oke? Lause berharap adik-adik bisa masuk melalui Zoom. Ibadahnya melalui Zoom. Jadi di situ ada Lause, adik-adik bisa ngobrol-ngobrol, bisa tanya-tanya, bisa berdoa bersama, melakukan aktivitas bareng-bareng, bisa tanya jawab gitu ya adik-adik. Jadi Lause berharap adik-adik bisa masuk ibadah melalui Zoom jam 10.30. Tapi
masuk ke Zoom bukan jam pas 10.30. Sebelum 10.30 adik-adik bisa masuk. Jangan telat, oke? Sekali lagi, sebelum 10.30 adik-adik bisa masuk ke Zoom. Link Zoom-nya saya taruh di bawah description box ini, ya. Adik-adik nanti klik. Bisa minta tolong papa mama atau kakak atau orang-orang di rumah yang bantu adik-adik untuk masuk ke dalam Zoom. Sekali lagi, jangan telat, ya, sebelum 10.30. Pakai pakaian yang rapi, yang sopan, mau ibadah, bawa Alkitab dan juga buku catatan untuk adik-adik catat firman Tuhan. Oke, adik-adik bisa mengerti? Puji Tuhan. Yuk kita mau tutup ibadah kita hari ini dalam doa. Kita naikkan Bapa terima kasih, nanti lalu saya tutup dalam doa. Oke? Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah. Sekalipun masih secara online, tapi Tuhan terus berikan kami semangat dan sukacita untuk ikut beribadah. Tuhan, kami bersyukur kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman-Mu yang kami dengar, tolong kami untuk kami lakukan. Bukan cuma didengar lalu kami lupa, tapi kami mau melakukan sebagai tanda bahwa kami adalah murid-murid Kristus. Tuhan, tolong kami di dalam sehari-hari kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Bapa, minggu depan kami akan ikut ibadah bisa melalui YouTube dan Zoom. Terima kasih ada Zoom yang bisa kami pakai untuk bisa berinteraksi, bisa ngobrol, bisa berdoa bersama, bisa tanya-tanya, ketemu lause, ketemu teman-teman di dalam Zoom. Terima kasih Tuhan, dan kiranya melalui Zoom kami boleh beribadah dengan baik. Tuhan, kami terus berdoa untuk negara kami di dalam masa pandemi ini. Tuhan, berkati agar kiranya negara kami dan dunia ini boleh kembali sehat, sehingga ada waktunya kami boleh kembali lagi ke gereja untuk beribadah bersama-sama. Tuhan berkati setiap kami, adik-adik di rumah, berkati papa mama, berkati semua orang-orang yang kami kasihi untuk tetap dalam keadaan yang sehat. Sekalipun harus bekerja di luar, tapi Tuhan jaga orang tua kami, Tuhan jaga orang-orang yang bekerja di luar. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan minggu depan sekali lagi kami boleh beribadah. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati lause-lause yang sudah melayani hari ini, kiranya terus diberikan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan juga Tuhan berkati adik-adik di rumah, masih dalam masa liburan, ada juga sudah yang bersiap untuk masuk sekolah. Tuhan berkati, berikan kepintaran, Tuhan berikan kerajinan di dalam sekolah. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan sekali lagi semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Langsung tunggu di Zoom ya. Oh ya, adik-adik masuk ke Zoom di kelas masing-masing. Ya, di bawah di description box udah ada link Zoom untuk masing-masing kelas. Jadi jangan salah masuk kelas. Oke? Sampai jumpa adik-adik.